Tabiun, halo semuanya, kami dari TPB1, kelompok 5 Biomimikri, Institut Teknologi Sumatera, akan mengajak kalian nih untuk mengenal bangunan dengan sistem pendingin alami. Terinspirasi dari apa sih itu? Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 5. Ada Indra Gunawan dengan NIM 121290005 dari Prodi Sains Atmosfer Keplanetan. Ada Muhammad Faisal Kodri dengan NIM 121270010 dari Prodi Kimia. Ada Ihya Ramadhani dengan NIM 121270003 dari Prodi Kimia. Ada Balkis Duyan Zamzami dengan NIM 121450018 dari Prodi Sains Data. Ada Diana dengan NIM 121270016 dari Prodi Kimia. Ada Safira Zaura Utami dengan NIM 121270015 dari Prodi Kimia. Dan yang terakhir, Nabila Azhari dengan NIM 121450029 dari Prodi Sains Data. Nah, daripada kalian menunggu-nunggu, ayo kita markibas. Mari kita bahas. Biomimikri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan material, mekanisme, dan sistem yang dibuat oleh manusia dengan jalan meniru desain dan sistem yang terdapat di alam, terutama untuk bidang-bidang robotika, teknologi nano, kecerdasan buatan, dan pertahanan. Menurut Benyus, biomimikri adalah teori yang menginspirasikan alam sebagai sebuah model. Sedangkan menurut Khairiyah, biomimikri merupakan salah satu ilmu yang mendukung prinsip berkelanjutan, ekologi, dan lingkungan terbangun. Biomimikri yang terinspirasi dari sayap. Gambar di samping merupakan gambar dari sayap rayap, di mana sarang rayap tersebut menjadi inspirasi seorang arsitektur yang bernama Mick Peace. Ia ingin merancang sebuah gedung STG Center di Harare, Zimbabwe, yang di dalamnya memiliki suhu yang dingin tanpa biaya yang mahal. Dia memilih rayap untuk dijadikan sebuah inspirasi dikarenakan sarang rayap memiliki kemampuan unik yang mampu menjaga suhu tetap dingin meski temperatur di luar meningkat. Sarang ini juga berkemampuan untuk menjaga suhu di dalam ruangan tetap stabil meskipun temperatur di luar berubah. Dan juga rayap memiliki sistem pendinginan yang cerdas. Mereka membangun saluran udara di sekeliling sarang. Udara diserap masuk lewat salah satu lubang di sisi sarang, kemudian dialirkan melalui saluran. Udara yang ada di dalam sarang selalu berganti, sehingga tetap menjaga kondisi tetap dingin. Terdapat dua jenis gundukan sarang rayap dengan struktur yang berbeda. Salah satunya adalah yang dijumpai pada koloni rayap tanpa jamur. Selama ini, tidak banyak diketahui bagaimana rayap dengan jenis sarang tersebut ini mengatur sirkulasi udaranya. Awalnya, pemilik gedung menginginkan bangunan selalu sejuk meski udara Zimbabwe terasa panas. Namun sayangnya, pemilik gedung tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli dan merawat alat pendingin udara. Untuk itu, Parse kemudian mengembangkan desain bangunan dengan meniru cara kerja sarang rayap untuk STG Center. Namun, riset terbaru yang dipublikasikan di jurnal Science Advance dan melibatkan banyak ilmuwan dengan latar belakang akademis berbeda berhasil mengungkap misteri sarang tersebut. Sementara itu, inspirasi struktur lainnya dijumpai pada koloni rayap yang membudidayakan jamur di dalam sarangnya. Keberadaan jamur ini meningkatkan karbon dioksida sehingga untuk menanggulanginya, sarang jenis ini memiliki saluran ventilasi berdiameter lebar yang terhubung dengan lubang pori di permukaan luar sarang. Dan kemudian ia berhasil menginspirasikan inspirasinya tersebut menjadi sebuah gedung. Sejak dibuka pada 1996, gedung ini difungsikan sebagai pusat perbelanjaan dan perkantoran. Gedung ini dibangun dengan meniru rancangan desain sarang rayap yang mampu mengatur kondisi suhu ruangan tetap terjaga. Bangunan ini mampu menyerap panas tanpa mengubah temperatur ruangan. Suhu di dalam ruangan dijaga agar tetap berada di angka 27 derajat Celcius pada siang hari dan 13 derajat Celcius saat malam hari. ST Center.
Bangunan ini terbuat dari plat beton dan batu bata, sama seperti tanah di dalam gunungan rayap. Bahan-bahan ini memiliki massa termal yang tinggi, yang berarti mereka dapat menyerap banyak panas tanpa benar-benar mengubah suhu. Bagian luar bangunan berduri seperti kaktus. Dengan meningkatkan jumlah permukaan daerah, kehilangan panas meningkat pada malam hari, sedangkan perolehan panas berkurang pada siang hari. Tidak seperti bangunan lain yang memanfaatkan jendela besar sebagai sumber pencahayaan, East Tegel Center justru dibangun dengan jendela yang berukuran kecil. Ukuran jendela ini meminimalisir penyerapan panas. Pada bagian tengah bangunan terdapat atrium yang cukup besar dan lapang. Selain berfungsi memberikan ruang lapang pada bangunan, atrium ini juga menjadi penyalur udara ke seluruh lantai di dalam ruangan. Kipas-kipas angin berukuran kecil ditempatkan. Kipas ini bertujuan untuk mengalirkan udara sejuk dari luar kemudian disalurkan ke semua lantai. Udara ini kemudian masuk ke dalam setiap ruang melalui celah di sisi tembok. Ketika temperatur naik, maka udara panas akan dilepaskan melalui saluran yang sama ke atap. Blok-blok beton yang ada juga memiliki kemampuan menyerap udara panas. Dengan cara ini, penggunaan energi dapat ditekan hingga 34% dibanding bangunan serupa di Zimbabwe. Dan juga selain ramah lingkungan, bangunan ini juga menguntungkan secara finansial. Penggunaan pendingin ruangan yang minim berhasil menghemat sekitar 10% dari total biaya bangunan. Biaya ini juga membuat harga sewa East Tegel Center lebih hemat 20% dari bangunan di sekitarnya. Begitulah penjelasan tentang biomimikri kami. Tak terasa video ini akan berakhir dan waktunya kita berpisah. Terima kasih telah menonton video kelompok 5. Sampai jumpa and see you the next time. Bye bye.